Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia masih pagi buta ya teman-teman. Jadi masih sekitar jam setengah 5 gitu. Ini aku langsung gercep buat ngantor ya. Seperti biasa kantornya para ibu rumah tangga itu pasti di dapur ya teman-teman. Itu aku langsung bawa tas itu ya, tas jinjing itu tuh isinya pakaian kotor karena kemarin malam tuh Pak Su sempat nginap di rumah sakit ya karena ada opungnya atau neneknya itu lagi sakit, jadi nginap di sana gitu. Dan itu aku bawain baju kotornya tuh mau langsung aku cuci. Dan ini aku lanjut mau cuci ikan dulu. Jadi ini ada ikan lele. Kemarin tuh aku ada beli ikan lele ya. Dan ini mau aku goreng. Tapi sebelum aku goreng tuh aku cuci dulu. Itu baru keluar dari kulkas gitu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini. Yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya. Dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah, itu tadi aku selesai untuk cuci si ikan lelenya. Itu aku tadi sempat ngeletakin selang keran air itu ke dalam mesin cuci gitu ya, karena sekalian di sini aku mau sambil langsung nyuci gitu biar semua kerjaan itu cepet selesai. Dan itu dia aku sambil nunggu untuk minyaknya panas, aku mau kupasin dulu untuk bawang merah, bawang putih. Jadi rencananya nih untuk ikan lelenya tuh mau aku sambal merah aja ya teman-teman. Sebenarnya malamnya tuh sempat niat pengen di sambal hijau gitu, cuman kok tiba-tiba berubah pikiran ya. Padahal untuk stok cabai hijau itu ada di rumah, cuman kayaknya berubah pikiran di sambal merah aja deh ya. Dan itu tadi udah panas untuk si minyaknya, langsung aja aku tuang, aku goreng untuk ikan lelenya. Dan tadi tuh aku sempat lupa ya untuk taburin tepung gitu. Jadi ya seperti biasa kalau goreng ikan lele tuh selalu ada drama ciprat-ciprat ya teman-teman. Jadi untuk minyaknya tuh sempat nyiprat gitu, makanya tuh langsung aja aku tutup ya biar nggak kecipratan juga tangan-tangan aku. Dan tentunya juga biar nggak berminyak semua ya, karena kalau udah kecipratan itu pasti lantai, dinding, juga meja-meja itu pasti bakalan berminyak semua ya teman-teman. Makanya biar aman itu aku tutup aja. Dan itu dia aku lagi kupasin untuk bawang merahnya dulu. Jadi di sini tuh sengaja aku bangun agak lebih awal ya. Padahal biasa tuh aku bangun itu jam 5-an gitu langsung buat masak-masak. Cuman kayaknya lebih terburu-buru aja, makanya tuh aku bangun lebih awal aja biar lebih santai aja, nggak terburu-buru, biar bisa ngonten juga ya teman-teman. Dan itu langsung aku mau letakin ke blender, mau aku blender gitu. Sebenarnya agak segan juga ya mau ngeblender, soalnya itu kan masih pagi-pagi buta, masih setengah 5 gitu, masih ngaji-ngaji juga di masjid. Pasti sebagian orang tuh masih pada terlelap ya. Memang udah ada yang bangun tapi pasti sebagian masih ada yang terlelap gitu. Cuman tapi mau gimana lagi ya, kalau nggak di blender mau gimana lagi mager juga mau ngulek-ngulek. Memang aku tuh tim mager ya buat ngulek-ngulek, kecuali kalau buat sambal terasi itu baru aku ulek-ulek gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri tuh biasa kalau mau buat sambal ikan, balado ikan itu biasanya diulek atau lebih suka di blender sih? Boleh komen-komen di bawah ya. Biasanya sih aku tuh sebenarnya untuk tekstur itu lebih suka untuk yang diulek gitu. Cuman apalah daya ya, kesukaanku dikalahkan dengan kemageranku. Jadi ya udah aku blender aja untuk si sambalnya. Nah, itu langsung tring, itu langsung jadi ya untuk sambalnya ya teman-teman. Langsung udah halus aja tuh bumbu merahnya. Jadi aku tadi sengaja nggak videoin waktu aku lagi ngeblender karena memang di sini tuh tripod aku masih belum sampai juga ya. Jadi ini mohon maaf kalau misalnya aku buat video ini tuh nggak pindah-pindah gitu tripodnya, karena memang nggak pakai tripod, jadi agak ribet aja buat mindah-mindahin. Jadi mohon maaf kalau cuman di satu angle ini doang. Pokoknya di sini aku berusaha untuk tetap konsisten aja sih ya. Dan itu dia aku tadi udah tuang untuk air panasnya. Jadi air panasnya tadi tuh udah mendidih ya. Jadi itu langsung aku tuang aja ke dalam termos. Dan itu aku lagi ngeluarin bumbu sop yang kemarin tuh pernah aku buat stok frozen sop gitu ya teman-teman. Itu lagi aku keluarin, aku deketin sama kompor itu biar cepet mencair aja
gitu karena memang kan aku simpen di freezer jadi dia membeku gitu. Dan lanjut ini aku mau cuciin piring. Jadi ini piring cuman sedikit karena memang cuman bekas aku masak tadi ya. Bekas ikan juga, bekas ikan lele juga bekas-bekas. Pokoknya ini nggak ada piring sisa yang kemarin gitu. Karena nggak tahu kenapa nih ya aku lagi kesambet apa tuh ya. Kemarin malam tuh aku agak rajin gitu. Jadi sebelum tidur aku cuci-cuci piring gitu ya teman-teman. Entah kesambet apa sih ya. Semoga rajinnya itu keterusan ya teman-teman. Tapi nggak tahu deh ini. Nah itu aku cuci piring. Sebenarnya aku mau cuci untuk panci masak nasi itu ya. Cuma sekalian aja aku cuciin piring itu karena memang ada yang kotor juga. Nggak banyak ya udah. Karena di sini aku mau buru-buru juga buat masak nasi. Jadi nasi ini sebenarnya ada sisahan sedikit dan itu udah aku tuang ke piring dan itu rencananya mau buat nasi goreng untuk sarapannya Pak Su. Jadi di sini aku mau masak nasi itu buat buat bekalnya Pak Su ntar siang gitu ya teman-teman dan juga buat sarapannya anak-anak gitu. Makanya aku langsung gercep cuciin pancinya biar langsung aku buat masak gitu sambil nunggu juga nih untuk ikannya tadi tuh mateng. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu dia udah selesai tadi aku cuci untuk si pancinya, langsung aja tuh aku cuci berasnya ya teman-teman karena mau langsung gercep buat masak nasi biar cepat masak juga ya, biar cepat matang juga gitu. Dan seperti biasa aku kalau masak nasi masih taker airnya itu masih pakai jari ya teman-teman. Siapa nih yang samaan boleh komen-komen di bawah ya, berarti kita samaan nih. Nah itu tadi aku sempet apain dulu ya untuk mesin cucinya itu aku keluarin airnya karena udah selesai ngegiling gitu, jadi aku keluarin dulu airnya. Jadi emang enaknya kalau kita tuh nyuci pakai mesin cuci ya seperti inilah ya, bisa disambi-sambi juga sambil masak sambil yang lainnya gitu. Dan ini aku sambil nunggu ikannya itu masih belum matang juga. Jadi untuk yang trip pertama itu udah matang, itu tinggal yang trip kedua ya. Dan ini aku sambil nungguin gitu, sambil aku kupasin wortel juga kentang. Jadi sebenarnya kalau untuk kentang ini kita kurang suka ya. Sebenarnya nggak ada yang suka juga kalau kentang itu direbus ya, dicampur sop atau apa, pokoknya direbus itu kurang suka. Kecuali dibuat kentang goreng gitu baru suka. Tapi kayaknya jelek aja gitu kalau misalnya sop cuman satu warna doang, cuman warna si wortel doang. Makanya itu aku biar lebih menyelerakan walaupun gak dimakan ya. Tapi pasti biasanya dimakan juga sih kalau udah ada gitu ya. Jadi itu aku tambahin aja kentangnya 1 buah gitu dan juga aku kasih wortel 1 buah. Nah itu dia udah matang untuk si ikan lelenya. Jadi emang ikan lelenya cuman 6 ekor gitu ya teman-teman. Sebenarnya kemarin aku tuh beli 8 ekor. Cuman untuk yang 2 ekor itu udah aku goreng di kemarin harinya gitu. Dan itu karena aku udah selesai untuk goreng ikannya, langsung aja aku tuang minyak bekas goreng ikan. Karena di sini aku mau langsung nih buat masak ikan sambalnya ya. Jadi sebenarnya kayaknya dipikir-pikir itu agak kurang cocok gitu ya, ikan lele sambal didampingin dengan si sop ya teman-teman. Tapi apalah daya lah ya, nggak apa-apa dicocok-cocokin aja lah ya walaupun nggak cocok. Nah itu tadi aku lagi ngeliatin sutil aku itu kok kayaknya miris banget. Sutil aku gagangnya itu patah ya karena dibuat si tikus. Seperti yang aku bilang kemarin tuh kayunya, bagian pegangan kayunya itu dimakanin tikus. Akhirnya dia patah gitu ya karena tinggal sedikit lagi gitu, makanya patah. Ya udah ntar coba cari-cari tahu deh, cari-cari yang seperti itu karena emang aku lebih suka untuk pakai sutil yang itu, yang patah itu daripada sutil yang ini. Kayaknya lebih kecil gitu sutil yang ini, jadi kurang suka gitu. Dan ini aku langsung untuk potongin, irisin si wortel juga kentang ya, karena setelah masak ikan lele ini aku lanjut mau langsung masak sopnya gitu. Jadi biar semuanya selesai, jadi entar saat Pak Super gitu udah selesai gitu ya, karena ini memang untuk bekal Pak Su gitu. Dan gak lupa tuh aku kasih bumbu-bumbu kehidupan ya, bumbu-bumbu cinta biar masakannya tuh lebih enak lagi. Tuh aku kasih gula juga garam.
Jadi jangan kaget buat teman-teman yang baru nonton, aku tuh kalau masak sambal itu selalu pakai gula ya teman-teman. Jadi memang kalau di Medan itu biasanya orang Medan tuh masak sambal tuh nggak pernah pakai gula ya. Dibilangnya tuh kalau misalnya masak sambal pakai gula tuh pasti dibilangnya mau masak sambal atau mau masak kolak nih. Cuman karena memang aku tuh tinggal di Medan, tapi lidah aku tuh lidah Jawa ya. Jadi aku masih belum bisa move on dari gula ya teman-teman. Jadi kalaupun aku tuh masak sambal tetap harus dikasih gula gitu. Nah itu dia, alhamdulillah udah matang, langsung aja aku letakin di piring ya. Mohon maaf tuh agak eksotis sedikit karena tadi tuh sempat aku tinggalin gitu kan, tinggal buat nyuci piring gitu, masak nasi, jadi ya agak-agak eksotis sedikit. Dan lanjut lagi di sini mau langsung aku masak untuk sopnya ya. Jadi awalnya tuh aku mau masak sup pakai panci itu, cuman aku berpikir lagi kayaknya sayang ya, itu kan biasa aku buat untuk masak air, entar takutnya bau amis gitu si pancinya, jadi nggak aku gunain yang itu, aku gunain panci yang lain aja. Dan itu aku lagi buka dulu untuk si supnya, dan alhamdulillah ini udah agak lumayan ya, walaupun masih belum cair semua tapi itu udah berkurang ya teman-teman. Dan di sini aku gunain panci bekas masak nasi ya dulu yang pernah aku bilang. Jadi untuk rice cooker itu kan udah nggak ada ya, udah rusak. Jadi ini untuk pancinya tuh masih aku simpan, itu biasanya masih sering aku buat masak, kadang juga buat bubur gitu. Dan itu langsung aku tuang aja karena memang nggak bisa nunggu lama-lama lagi ya. Ini tuh udah sekitar jam setengah 6 gitu atau jam 5 lewat gitu, aku juga lupa ya teman-teman. Karena aku juga mau masak sarapan juga nih, masak nasi goreng gitu, cuman gak aku videoin ya, ntar kepanjangan banget nih. Dan langsung aja nih aku mau cuciin piring bekas aku masak tadi ya teman-teman. Jadi sambil nunggu untuk supnya itu mendidih, aku sambil aja nih buat nyuci piring ya, daripada nggak ngapa-ngapain, daripada bengong-bengong juga. Jadi aku kadang tuh nggak mau nyanyain waktu ya, cuman bengong-bengongan doang gitu, kayaknya bingung, sayang gitu disia-sia. Ini ya udah aku sambil nyuci piring ini aja, jadi selesai satu juga selesai semuanya ya teman-teman. Nah teman-teman lagi pada ngapain nih waktu nontonin video aku? Udah pada selesai beberes atau masih pada mager-mageran nih di tempat tidur? Ayo beraktivitas, semangat buat semua teman-teman yang lagi pada mager ya. Semoga setelah nontonin video aku itu jadi lebih bersemangat lagi untuk beraktivitasnya. Nah itu dia, untuk wajan aku jangan salfok ya, itu agak gosyong gitu ya teman-teman. Jadi niat nih pengen bersihin wajan itu, cuman lagi ngumpulin semangat dulu ya. Dan itu lanjut lagi aku tambahin juga garam untuk si sopnya, dan itu udah mendidih juga. Jadi langsung aku masukin buat sayurnya ya teman-teman. Jadi aku cuman pakai dua macam ini aja, cuman pakai wortel juga cuman pakai kentang ini. Jadi enaknya kita kalau udah nyetok sup frozen seperti ini ya, nggak perlu lama-lama, nggak perlu rebus lama-lama lagi untuk si dagingnya, karena memang di awal itu kan udah direbus, udah diempukin gitu. Jadi di sini tuh tinggal menghangatkan doang gitu ya. Pokoknya tinggal dimasak sampai mendidih seperti ini tuh udah aman lah ya. Tinggal tambahin sayur-sayurannya, juga tambahin daun-daunannya. Jadi kalau masak sup ini kan agak lama gitu prosesnya ya teman-teman. Jadi kalau pagi itu kayaknya repot banget kalau masak sup. Cuman berhubung nih aku udah ada stok sup frozen, jadi itu lebih mudah lagi ya. Jadi ini bisa buat sarapan anak-anak entar sebelum pergi sekolah si kakak Nazli. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.